Nurhayati Indriani, NPM 21130220066 dari kelas 21B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal gerakan pramuka dari pasal 9 sampai dengan pasal 16. Pasal 9. Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas yang pertama, kecakapan umum, dan yang kedua adalah kecakapan khusus, di mana apabila seorang anggota pramuka melaksanakan kecakapan umum dan kecakapan khusus, maka nantinya akan diberi tanda TKU atau tanda TKK, tanda kecakapan umum atau tanda kecakapan khusus, yang nantinya jika dapat terlaksana maka akan mendapatkan tanda tingkatan. Contohnya, apabila melaksanakan kecakapan umum di tingkat penegak, maka nantinya akan menyelesaikan SKU Bantara dan berlanjut dengan SKU Laksana. Pasal 10 ayat 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Pasal 10 ayat 2, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Pasal 10 ayat 3. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan yang pertama, siaga. Siaga dimulai dari umur 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Yang kedua, penggalang. Penggalang dimulai dari umur 11 tahun hingga umur 15 tahun. Yang ketiga, penegak. Penegak dimulai dari umur 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Sedangkan pandega dimulai dari umur 21 sampai dengan 25 tahun. Dan yang lebih dari umur 25 tahun nantinya akan menjadi anggota dewasa. Selain itu, anggota pramuka yang sudah menikah juga telah masuk ke dalam anggota pramuka dewasa. Pasal 13 ayat 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 13 ayat 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama, pramuka siaga, yang kedua, pramuka penggalang, yang ketiga, pramuka penegak, dan yang keempat adalah pramuka pandega. Pasal 13 ayat 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 ayat 1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas yang pertama pembina, kedua pelatih, yang ketiga pamong, dan yang keempat adalah instruktur. Pasal 14 ayat 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Pasal 14 ayat 3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15.
kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16. Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas yang pertama, gugus depan, dan yang kedua, pusat pendidikan dan pelatihan. Demikian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.